Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Tidak bisa dipungkiri bahwa semakin hari kita semakin mendekati hari kiamat. Hari yang akan menghancurkan bumi dan segala isinya pasti akan tiba. Tidak akan ada manusia yang bisa memprediksi kapan akhir zaman akan datang. Semuanya sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Dan pada hari itu terjadi, bumi akan seperti diterpa berbagai macam bencana alam dan hal mengerikan lainnya yang membuat para manusia akan lari ketakutan hingga melupakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan beberapa tanda bahwa hari kiamat akan terjadi. Salah satu tandanya adalah adanya binatang yang bisa berbicara kepada manusia. Lalu apakah yang dibicarakan oleh binatang tersebut? Dan ada binatang apa sajakah di akhir zaman nanti? Simak video ini sampai akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut mari, makhluk akhir zaman, inilah binatang yang akan bicara di hari kiamat, versi dari Magenta Islam. Inilah yang dibicarakan hewan kepada manusia saat hari kiamat tiba. Ketika hari kiamat tiba akan terjadi banyak kejadian yang di luar nalar manusia. Semua hal tersebut sahabat beriman belum pernah terjadi sebelumnya. Tentunya kita pastinya akan kebingungan dengan hal tersebut. Salah satu hal yang akan terjadi adalah munculnya hewan yang bisa berbicara kepada manusia. Tentunya ini menandakan bahwa hari kiamat sudah sangat dekat dan pasti akan terjadi dalam waktu dekat pula. Mereka akan bicara dan akan menegur para umat manusia yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Dan apabila perkataan atau ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin pada ayat-ayat kami. Quran Surat An-Naml ayat 81. Maka dari itu sahabat beriman, kita pun harus memperkuat keimanan agar tidak termasuk umat yang merugi di akhirat nantinya. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Turunnya Dabat Al-Ard. Salah satu makhluk yang akan turun ke muka bumi saat hari kiamat terjadi adalah Dabat Al-Ard. Makhluk ini sangat mengerikan dengan ukurannya yang sangat besar. Ia akan mengintai umat manusia yang ada di muka bumi. Dabat Al-Ard akan muncul di kota Mekah. Tepatnya adalah dekat Gunung Safa setelah terbitnya matahari dari ufuk barat. Salah satu kelebihan dari Dabat Al-Ard adalah bisa berbicara fasih seperti manusia pada umumnya. Ibnu Jurayj mengatakan bahwa Ibnu Zubair menjabarkan binatang ini dengan rinci. Kepalanya seperti kepala kerbau, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, warna kulitnya seperti warna kulit harimau, panggulnya seperti panggul kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan, dan kakinya seperti kaki unta. Mereka akan bertugas menandai mana umat yang beriman dan mana umat yang kafir, sehingga akan terlihat jelas di antara mereka tingkat keimanan yang mereka miliki. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj juga menjadi salah satu bangsa yang akan muncul di muka bumi. Tujuan mereka adalah membawa kehancuran di muka bumi dan menyesatkan manusia ke dalam jalan yang salah. Adapun ciri-ciri dari bangsa ini pun dijelaskan dalam hadis. Sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, sementara kalian senantiasa memerangi musuh. Hingga datang Ya'juj dan Ma'juj, bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka datang dari setiap arah. Wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit.
Hadis riwayat Ahmad. Bangsa ini sahabat beriman akan bertambah banyak. Hal ini pun didominasi oleh orang-orang kafir dan musyrik yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Kebangkitan Ya'juj dan Ma'juj merupakan pembukaan dari terjadinya hari kiamat. Ini pun tertulis dalam Al-Quran. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar atau hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 96-97. Sudahkah kalian memperkuat keimanan untuk menghadapi hari kiamat, sahabat beriman? Dajjal akan hadir di dunia. Dajjal merupakan makhluk yang membawa kehancuran di muka bumi. Dirinya menyebarkan fitnah kepada umat manusia yang akan menghancurkan kepercayaan antara satu dengan yang lainnya. Pertikaian pun bisa terjadi karena fitnah yang disebarkannya. Dia merupakan ahli neraka yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan dan mengetahui segalanya. Hal ini dijelaskan dalam hadis. Aku akan menceritakannya kepada kalian dan tidak ada seorang nabi pun melainkan telah menceritakan tentang Dajjal ahli neraka kepada kaumnya. Sungguh Nabi Nuh alaihissalam telah mengingatkan kaumnya, akan tetapi aku katakan kepada kalian tentangnya yang tidak pernah dikatakan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya, yaitu Dajjal ahli neraka itu buta sebelah matanya, sedangkan Allah sama sekali tidaklah buta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ia juga memiliki ciri-ciri mempunyai tulisan kafir di tengah dahinya. Ini pun tertulis dalam hadis. Tidaklah seorang nabi pun diutus selain telah memperingatkan kaumnya terhadap yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwasanya Dajjal ahli neraka itu buta sebelah, sedangkan Rabb kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita semua terhindar dari fitnah Dajjal ini. Munculnya Imam Mahdi. Di saat bumi mengalami kekacauan yang luar biasa, turunlah Imam Mahdi yang menjadi pemimpin umat muslim melawan segala fitnah yang Dajjal berikan, melawan Ya'juj dan Ma'juj yang sedang merajalela. Imam Mahdi pun akan kembali menyatukan umat Islam yang sudah terpecah belah. Hal ini pun tertulis dalam sebuah hadis. Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Hadis riwayat Ahmad. Berkatnya, kezaliman pun mulai perlahan-lahan akan menghilang dari umat muslim, bisa melawan Dajjal dan pengikutnya. Ciri-ciri dari Imam Mahdi pun tertulis dalam salah satu hadis. Telah bersabda Rasulullah SAW, Al-Mahdi berasal dari umatku, berkening lebar, berhidung panjang dan mancung. Ia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana bumi ini sebelum itu dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Dan ia umur kekhalifahan berumur 7 tahun. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Akan muncul makhluk bernama Angkor. Di tengah kehancuran bumi yang sedang terjadi, muncullah makhluk bernama Angkor. Makhluk tersebut, sahabat beriman, terlihat seperti burung yang berukuran besar. Jika dalam mitologi kuno, burung ini biasa disebut dengan ponik. Ia pun akan terbang di atas bumi yang mengalami kehancuran. Besarnya burung ini pun dapat digambarkan saat dia terbang di langit, tubuh dan sayapnya dapat menutup sinar matahari layaknya awan di langit. Lalu dia juga bisa mengangkat seekor gajah hanya dengan cakarnya saja. Dirinya juga mempunyai bulu yang memiliki banyak warna. Lehernya seperti unta, memiliki 4 sayap dengan rincian 2 sayap panjang dan 2 sayap pendek. Semua umat yang melihat burung ini pasti akan lari ketakutan karena sangat menyeramkan.
namun semua itu akan sia-sia belaka. Tidak akan ada yang bisa lari dari kehancuran di hari kiamat. Tidak akan ada yang bisa sembunyi dari dahsyatnya akhir zaman. Maka dari itu, mari persiapkan diri kita dari sekarang dengan mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala agar menjadi umat yang dilindungi pada akhir zaman. Bagaimana sahabat beriman? Sudahkah kalian memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.